Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Fauzi dengan NIM 415200145. Di sini saya ingin mempresentasikan ulangan akhir semester mata kuliah Deep Learning yang dipandu oleh Ibu Vina Ayumi. Baik, di sini diminta untuk membuat video penjelasan mengenai materi yang diberikan pada soal bagian 1 sampai 3. Nah, di sini saya ingin memperkenalkan kepada uh, penonton mengenai deep learning. Oke, langsung saja di pertanyaan pertama di sini. Pertanyaan pertama yang nomor 1A, apa perbedaan machine learning dan deep learning? Oke, di sini 1A, perbedaan machine learning dan deep learning. Yang pertama itu ada jumlah data. Perbedaan pertama terletak pada jumlah data yang diolah, terutama performa ketika jumlah data terus mengalami peningkatan. Algoritma deep learning tidak mampu mengolah data dalam jumlah kecil secara maksimal, sebab deep learning cenderung membutuhkan data dalam jumlah yang besar, sedangkan machine learning bisa mengolah dan memproses data dalam jumlah yang lebih kecil. Kemudian yang B, ada lama waktu eksekusi. Algoritma machine learning mengeksekusi data mentah dalam waktu 1 menit hingga hitungan jam. Namun sebaliknya, deep learning membutuhkan selang waktu yang lebih lama. Bahkan untuk menyelesaikan suatu proses, deep learning bisa menghabiskan waktu hingga beberapa minggu. Kemudian di sini C, kemudahan interpretasi. Machine learning tersusun dari sederet algoritma. Beberapa di antaranya mudah untuk Anda interpretasikan, seperti pohon keputusan atau decision tree. Akan tetapi, beberapa algoritma lainnya cukup sulit untuk Anda pahami, seperti SVM dan XGBoost. Kemudian di pertanyaan 1B, ada apa tujuan dari pembelajaran training pada pemrosesan data? Di sini tujuannya data training nantinya akan digunakan untuk melatih algoritma dalam mencari model yang sesuai. Kemudian lanjut ke pertanyaan 1C, jelaskan perangkat keras yang digunakan untuk pengolahan data menggunakan deep learning. Jawabannya ketersediaan Graphic Processing Unit atau GPU atau Tensor Processing Unit atau TPU dalam 10 tahun terakhir menjadi salah satu faktor pendorong dalam pengembangan model deep learning. GPU atau TPU merupakan unit pemroses data di dalam perangkat keras komputer yang memungkinkan operasi matriks dilakukan dengan cepat. Dengan mempresentasikan pengolahan data ke dalam operasi matriks, maka algoritma pembelajaran model deep learning dapat memanfaatkan daya komputasi yang tinggi dari GPU ataupun TPU, sehingga memungkinkan percepatan waktu proses pembelajaran model deep learning dengan jumlah parameter model yang besar. Kemudian di sini ada pertanyaan nomor 2. Penjelasan mengenai beberapa komponen. Yang pertama ada single perception single layer perceptron. Ini merupakan salah satu teknik jaringan saraf tier 1 yang paling sederhana. Jaringan ini hanya memiliki lapisan input dan lapisan output. Jaringan ini termasuk supervised learning, artinya metode pembelajarannya dilakukan melalui contoh-contoh. Jaringan akan di-training dengan sekumpulan contoh-contoh yang diketahui input dan outputnya. Kemudian yang B ada Bayesian probability, suatu interpretasi dari kalkulus yang memuat konsep probabilitas sebagai derajat di mana suatu pernyataan dipercaya benar. Teori ini juga dapat digunakan sebagai alat pengambilan keputusan untuk memperbarui tingkat kepercayaan diri suatu informasi. Teori probabilitas Bayesian merupakan satu dari cabang teori statistik matematik yang memungkinkan kita untuk membuat satu model ketidakpastian dan suatu kejadian yang terjadi dengan menggabungkan pengetahuan umum dengan fakta dari hasil pengamatan teori Bayesian menurut Greiner. Kemudian yang C ada fungsi objektif. Fungsi objektif adalah salah satu komponen paling mendasar dari masalah pembelajaran mesin yang menyediakan spesifikasi dasar dan formal dari masalah tersebut. Untuk beberapa tujuan parameter optimal dapat ditemukan dengan tepat.
Untuk yang lain, parameter optimal tidak dapat ditemukan dengan tepat, tetapi dapat didekati dengan menggunakan berbagai algoritma iteratif. Kemudian yang terakhir ada D lokal minima. Beberapa titik yang tampak minima tetapi bukan merupakan titik di mana fungsi sebenarnya mengambil nilai minimum disebut lokal minima. Kemudian ada pertanyaan nomor 3, penjelasan mengenai beberapa konsep. Di sini ada konsep yang pertama, konsep kerja CNN. Secara garis besar, konsep ini merupakan proses konvolasi dengan menggerakkan sebuah kernel berukuran tertentu ke sebuah gambar. Komputer mendapatkan informasi representatif baru dari hasil perkalian bagian gambar tersebut dengan filter yang dapat digunakan. Kemudian yang B, tujuan konvolusi pada data citra adalah untuk mengekstrak fitur dari citra input. Konvolusi akan menghasilkan transformasi linear dari data input sesuai informasi spesial pada data. Bobot pada layar tersebut memspesifikasi kernel konvolusi yang digunakan sehingga kernel konvolusi dapat dilatih berdasarkan input pada CNN. Kemudian yang terakhir ada fully connected layer. Adalah sebuah layer yang biasanya digunakan dalam penerapan MLP dan bertujuan untuk melakukan transformasi pada dimensi data agar data dapat diklasifikasi secara linear. Baik, mungkin itu saja dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.